saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mempunyai 3 orang anak. Salah satu anak saya ketika masih kecil sangatlah penurut, sehingga saya sering menggoda dia dengan sebutan Ella Enchanted, sebuah film di mana seorang putri, si Ella ini, terkena mantra sehingga menjadi penurut dan melakukan apapun yang disuruhkan kepadanya tanpa berpikir lagi. Tentu saja saya yakin anak saya ini menuruti semua perkataan saya bukanlah karena terkena mantra. Dia memilih untuk menuruti kami karena dia mencintai kami sebagai orang tuanya. Dia ingin menyenangkan hati kami juga karena dia percaya apa yang kami minta tidak akan mencelakakan dirinya. Semua untuk kebaikan dirinya. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan. Seringkali kita bertanya-tanya, apakah pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang tepat dalam menentukan arah masa depan kita. Dalam Lukas 5 ayat 1-11, Petrus dihadapkan kepada pilihan yang akan merubah hidupnya. Keputusan yang diambil Petrus dengan mengatakan iya kepada Yesus menentukan masa depannya. Mari kita lihat pilihan apa yang diambil Petrus. Suatu hari, Petrus sedang membasuh jalannya. Kecapean setelah semalam-malaman menangkap ikan. Mungkin juga dia bete kan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mungkin juga dia ingin cepat-cepat pulang, ingin cepat untuk beristirahat dan tidur. Kemudian datang Yesus yang dikerumuni orang banyak. Orang banyak ini hendak mendengarkan firman Allah. Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Petrus walaupun capek, dia mengizinkan Yesus untuk menggunakan perahunya. Ini langkah pertama Petrus untuk menjadi taat. Akibatnya banyak orang mendapatkan berkat. Orang banyak jadi bisa mendengarkan pengajaran Yesus dengan jelas. Setelah Yesus selesai berbicara, Yesus menyuruh Petrus untuk berlayar ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita lihat di sini respon Petrus. Petrus pasti merasa dia adalah seorang nelayan yang profesional. Bagaimana mungkin seorang tukang kayu bisa lebih tahu dari dia? Di mata Petrus, hal ini sangatlah mustahil. Karena waktu yang tepat untuk menangkap ikan adalah malam hari. Tidak mungkin menangkap ikan pada pagi hari. Hari sudah panas, ikan-ikan sudah pergi ke tempat yang lebih dalam yang tidak bisa dicapai oleh jala. Dan Petrus sudah mengelilingi danau itu sepanjang malam dan tidak mendapat hasil apa-apa. Ada 2 pilihan buat Petrus. Dia bisa memilih menaati Yesus dan bertolak ke tempat yang lebih dalam, atau dia bisa memilih mengikuti nalurinya dan menolak Yesus. Akhirnya Petrus memilih mengikuti perkataan Yesus. "Guru, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus menebarkan jala di tempat di mana Yesus menyuruhnya. Iman dan ketaatan Petrus tidaklah sia-sia. Dia tidak hanya menemukan hanya beberapa ikan, tapi begitu banyak ikan sampai kapalnya tidak sanggup menampung semua ikan itu sehingga harus dibagikan kepada kapal yang lain. Ketaatan Petrus kali ini mendatangkan sekali lagi berkat bagi orang di sekelilingnya. Ketika Petrus memilih untuk mengikuti perkataan Yesus, hidupnya tidak menjadi sama lagi. Bisakah kita lihat perbedaannya? Kenapa sekarang hasilnya berbeda? Perbedaannya adalah kali ini Petrus mengajak Yesus bersama dia. Bukan hanya dia mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahunya, dia juga menaati apa yang Yesus suruh dia lakukan. Perjalanan Petrus untuk menjadi taat dimulai dengan langkah sederhana, yaitu dia membiarkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Ketaatan dalam hal kecil. Inisiatif memang datang dari Yesus yang mau datang ke dalam perahu Petrus. Tapi Petrus juga punya pilihan. Bisa saja dia bilang, "Yesus, aku lagi sibuk membersihkan jala. Aku tidak bisa menolong kamu. Karena nanti malam aku mau pergi menangkap ikan lagi." Atau bisa juga dia bilang, "Yesus, pakai perahu lain saja. Aku udah semalaman nih berusaha tapi nggak dapat apa-apa." Tentu akhir cerita ini pasti akan berbeda. Petrus akan kehilangan berkat yang sudah diatur Tuhan. Kadang kita ragu-ragu untuk mengikuti perintah Tuhan karena kita takut
keputusan yang kita ambil bisa berakibat buruk. Atau mungkin kita sudah berada dalam zona nyaman sehingga kita tidak mau ada perubahan dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Tidak ada peristiwa yang kebetulan bersama Tuhan. Tidak juga ada peristiwa yang begitu saja terjadi. Atau kita pikir memang sudah takdir yang sudah harusnya terjadi. Jadi, jangan pernah takut mengikuti perintah Tuhan. Kita harus ingat kalau rancangan yang disediakan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, belajarlah untuk taat, dimulai dari ketaatan dalam hal kecil. Ketaatan dalam hal kecil sangatlah mudah, karena kita tahu apa hasil akibat dari ketaatan itu, sehingga kita mau melakukannya. Tapi kadang perintah Tuhan kelihatannya tidak masuk akal, kelihatannya susah sekali, dan kita tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mengikuti perintah itu. Di saat itulah ketaatan kita diuji. Apa yang kita pilih? Apa kita akan memilih untuk taat seperti Petrus? Guru, karena engkau menyuruhnya. Atau kita menolak Yesus dengan melakukan kemauan kita sendiri. Jika Yesus memberkati Petrus dan teman-temannya dengan ikan yang berlimpah, kita percaya Yesus juga akan melimpahkan hidup kita ketika kita mengikuti kehendak-Nya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.